Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Setiadi dari Universitas Pancabakti Pontianak, jurusan Manajemen dengan NIM 201041731. Untuk kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah pemasaran. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan pemasaran. Menurut Anda, mengapa pemasaran penting bagi masyarakat? Pemasaran adalah suatu perpaduan dari aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan untuk mengetahui kebutuhan konsumen melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk dan jasa yang bernilai serta mengembangkan promosi, distribusi, pelayanan, dan harga agar konsumen dapat terpuaskan dengan baik pada tingkat keuntungan tertentu. Pemasaran penting karena melalui pemasaran, konsumen tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan pribadi secara sendiri-sendiri. Dengan melakukan pertukaran antara konsumen dengan pelaku pemasaran, sehingga akan ada banyak waktu bagi konsumen untuk kegiatan lain yang disukai. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan fungsi-fungsi pemasaran serta jelaskan masing-masing fungsi tersebut. Fungsi pemasaran ada 3. Yang pertama fungsi pertukaran, yang kedua fungsi distribusi fisik, dan yang ketiga fungsi perantara. Fungsi pertukaran, dengan pemasaran pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan menukar uang dengan produk maupun pertukaran produk dengan produk atau barter untuk dipakai sendiri dan atau dijual kembali. Fungsi distribusi fisik. Distribusi fisik, suatu produk dilakukan dengan cara mengangkut serta menyimpan produk. Produk diangkut dari produsen mendekati kebutuhan konsumen dengan banyak cara, baik melalui air, darat, udara, dan sebagainya. Penyimpanan produk mengedepankan upaya menjaga pasokan produk agar tidak kurang saat dibutuhkan. Fungsi perantara. Untuk menyampaikan produk dari tangan produsen ke konsumen dapat dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan aktivitas pertukaran dan distribusi fisik. Aktivitas fungsi perantara antara lain pengurangan risiko, pembiayaan, pencarian informasi, serta standarisasi dan penggolongan produk. Pertanyaan yang ketiga, dalam proses manajemen pemasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen pemasaran tersebut. Menurut saya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen pemasaran yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, melakukan analisis peluang pasar. Dalam melakukan usaha penganalisaan peluang pasar, seseorang harus mengetahui banyak situasi perkembangan pasar yang akan dituju. Untuk mengetahui bisa dilakukan dengan riset-riset pasar yang bertujuan untuk mengetahui tren selera konsumen yang sedang berkembang saat itu. Yang kedua, menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah logika pemasaran dan berdasarkan hal itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Yang ketiga, perencanaan program pemasaran. Hal ini bertujuan agar proses di lapangan menjadi lebih mudah dan terarah. Dan yang terakhir adalah pengelolaan usaha pemasaran. Pertanyaan yang keempat, dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi pemasaran holistik. Apakah masing-masing orientasi tersebut bisa berjalan bersamaan? Menurut saya, orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, produk, pemasaran, dan orientasi holistik tidak bisa berjalan bersamaan. Orientasi pemasaran dan orientasi holistik adalah perkembangan dari orientasi pemasaran sebelumnya yang tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bagi pemasar modern menggunakan dua orientasi pemasaran sekaligus. Misalkan Lenovo yang mengetahui kebutuhan akan laptop berharga murah dari analisis
holistik marketingnya, menggunakan orientasi produksi dengan sangat efisien untuk mencapai low cost produk dan menjaring customer sebanyak-banyaknya. Jadi dalam hal ini orientasi holistik marketing dan orientasi produksi digunakan bersamaan. Tetapi untuk kasus yang lain, semisal mobil Ferrari yang hanya ditujukan kepada kalangan tertentu, tidak mungkin menggunakan orientasi produksi atau pemasaran yang sangat berorientasi pada keinginan konsumen. Pertanyaan yang kelima, banyak orang yang menyamakan antara penjualan atau selling dan pemasaran atau marketing. Padahal dua hal ini berbeda pelaksanaan. Jelaskan perbedaannya. Pelaksanaannya, kalau untuk penjualan itu dari pabrik, aspeknya langkah awal, pemasarannya target pasar. Yang kedua itu perbedaannya antara produk, sedangkan pemasaran pemenuhan keinginan konsumen. Penjualan yang ketiga, perbedaannya promosi penjualan, sedangkan pemasarannya terpadu. Yang keempat, volume penjualan, sedangkan di pemasaran laba melalui kepuasan konsumen. Yang perbedaan yang kelima, penjualan jangka pendek, sedangkan pemasaran itu jangka panjang. Lanjut ke soal yang keenam. Dalam strategi pemasaran ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi pemasaran yang telah dibuat. Sebut dan jelaskan faktor-faktor tersebut. Faktor yang menyebabkan perubahan strategi pemasaran yaitu daur hidup produk, posisi persaingan perusahaan di pasar, dan situasi ekonomi. Daur produk, strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup produk, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagai kecil dari pasar. Situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? Pertanyaan yang ketujuh, salah satu faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran adalah lingkungan mikro perusahaan. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan mikro perusahaan? Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari pelaku dalam lingkungan yang berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar. Lingkungan mikro ini terdiri dari perusahaan, pemasok, para perantara pemasaran, para pelanggan, para pesaing, dan masyarakat umum. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8. Budaya lokal merupakan aspek penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Bagaimana budaya lokal dipahami oleh pemasar dan bagaimana aplikasinya dalam mengembangkan strategi pemasaran? Benar sekali, budaya lokal merupakan aspek yang penting dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Dan setiap pemasar harus memahami budaya lokal ini. Sebagai contoh, kebudayaan di Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, di mana produk-produk yang mengusung kebersamaan dalam keluarga pasti laris manis. Sebagai contoh, mobil Kijang, Avanza, Xenia, Grand Livina yang bisa menampung banyak anggota keluarga cukup laris di pasaran. Di sisi lain, Teh Sariwangi juga memperlihatkan indahnya kebersamaan dalam keluarga dalam setiap iklannya. Juga Coca-Cola dan beberapa produk Indomie di saat bulan puasa dan menjelang Lebaran juga mengusung tema-tema keluarga. Setiap kebudayaan sendiri sebenarnya terdapat subbagian yang disebut subkebudayaan, yang target pasarnya lebih spesifik. Termasuk dalam subbudaya adalah kewarganegaraan, agama, ras, dan lokasi geografis. Kembali ke industri otomotif, negara-negara Asia mungkin tidak membayar mahal untuk safety dibandingkan dengan mobil-mobil yang dipasarkan di daerah Eropa, dan kenyamanan cenderung lebih diutamakan pada mobil-mobil Eropa. Juga subkebudayaan lokal yang mengutamakan kekeluargaan membuat mobil Avanza diminati di Indonesia. Pertanyaan yang ke-9, strategi apa yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan apabila ia menduduki strategi market leader? Strategi yang harus dilakukan oleh market leader yaitu mengembangkan pasar secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara
mencari konsumen baru dengan cara strategi penerobosan pasar, strategi pasar baru, dan perluasan geografis, mencari dan mengenal kegunaan baru suatu produk, meyakinkan masyarakat konsumen agar menggunakan produk lebih banyak pada setiap kesempatan, melindungi bagian-bagian pasar yang telah dikuasai, dan yang terakhir, meningkatkan bagian pasar. Selain mencari konsumen baru pada pasar baru, perusahaan juga dapat meningkatkan jumlah konsumen pada setiap pasar yang sudah dikuasai. Pertanyaan yang terakhir, segmentasi pasar sangat penting bagi perusahaan. Apa yang melatar belakangi pentingnya segmentasi bagi perusahaan? Latar belakang pentingnya segmentasi bagi perusahaan yaitu karena segmentasi memungkinkan perusahaan lebih berfokus mengalokasikan sumber daya. Segmentasi merupakan basis untuk menentukan komponen-komponen strategi, taktik, dan value secara keseluruhan. Segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.